Assalamualaikum semuanya, aku Ratna dari PGMI UIN Jakarta akan menjelaskan tentang belah ketupat. Langsung aja ya kita belajar tentang belah ketupat. Jadi di sini ada 4 hal yang akan disampaikan. Yang pertama itu sifat belah ketupat, yang kedua keliling belah ketupat, yang ketiga luas belah ketupat, yang terakhir contoh soal tentang belah ketupat. Jadi, nah yang pertama itu sifat belah ketupat. Nah di sini kan udah ada gambar belah ketupat kan. Jadi sifat-sifat yang pertama itu kalau belah ketupat itu punya sisi-sisi yang sama. Nih di sini titik sudutnya aku kasih nama A, B, C, D. Jadi A, B itu sama dengan B ke C sama dengan CD sama dengan DA. Jadi dia itu punya sisi-sisi yang sama. Terus belah ketupat juga punya diagonal. Diagonalnya itu, diagonal yang pertama itu A ke C sama B ke D. Di sini misal kita kasih nama O yang pertemuan antara diagonalnya itu. Nah, diagonal belah ketupat itu panjangnya beda. Diagonal 1 sama diagonal 2 itu panjangnya beda. Ini yang bikin belah ketupat itu beda sama persegi. Kalau persegi itu panjang diagonalnya sama, sedangkan belah ketupat itu panjang diagonalnya beda. Seperti bangun datar yang lain, belah ketupat juga bisa dihitung keliling dan luasnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin keliling belah ketupat dulu. Kan tadi sifat-sifat belah ketupat itu punya sisi yang sama. Jadi keliling belah ketupatnya itu adalah 4 kali sisi. 4 kali S. Beralih ke luas, sekarang kita cari rumus luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat itu bisa kita cari pakai rumus luas segitiga. Karena belah ketupat ini bentuknya sama aja kayak 2 segitiga yang dijadiin satu. Segitiga ABC dan segitiga ADC. Rumus luas segitiga itu kan setengah A dikali T. Nah, sekarang kita gambar segitiganya. Segitiga ABC dengan tinggi BO dan segitiga ACD dengan tinggi DO. Nah, untuk berarti luas belah ketupat itu sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Tadi rumusnya luas segitiga kan setengah kali A kali T ditambah setengah A kali T. Nah, sama dengan setengah alas segitiga ABC itu kan AC. Berarti AC dikali tingginya itu kan BO. Berarti dikali BO ditambah setengah alasnya segitiga ACD itu kan AC juga. Dikali tingginya segitiga ACD itu DO. Jadi sama dengan ini kita ininya dipakein sifat distributif gitu. Jadi karena ininya sama setengah AC yang di sini sama setengah AC yang di sini sama, jadi langsung ditulis aja setengah AC dikali ini sama ini ditambah BO ditambah DO. Nah, bisa lihat di gambar BO ditambah DO itu kan sama dengan B ke D. Nih, BO tambah DO sih sama dengan B ke D. Jadinya sama dengan setengah AC dikali BD. Nah, AC itu apa? AC itu diagonal 1 dan BD itu diagonal 2. Jadi bisa ditulis setengah kali D1 kali D2. Ini tuh yang luas. Terus apa dihitung? Dari kamu hapus, dari kamu dari
Jadi sekarang kita ke contoh soal ya. Ini ada contoh soal yang pertama. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 6 cm dan 8 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Nah, karena ini udah diketahui diagonal 1 dan diagonal 2-nya, berarti kita pertama cari luas dulu. Tadi kan luas, berarti luas belah ketupat itu rumusnya kan setengah kali D1 kali D2. Berarti setengah dikali 6 cm dikali 8 cm sama dengan ini coret jadi 3, 8 dikali 3 sama dengan 24 cm persegi. Sekarang kelilingnya. Nah, yang dibutuhin sama keliling itu kan sisi, sedangkan belah ketupat ini tuh nggak diketahui sisinya, jadi kita cari sisinya dulu. Ini kan misalnya gambar belah ketupat. Sini diagonalnya. Nah, tadi diagonal 1 itu kan 6. Berarti dari A ke B itu 6, sedang dari maksudnya dari A ke C itu 6, dari B ke D itu 8. Berarti kalau misalnya cuma setengah, di sini berarti 3, di sini 4. Nah, kita keluarin ya segitiga yang ini segitiga. Ini jadi di sini itu 3, 4. Nah, kita cari sisi miringnya. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 dengan akar 25. Dengan akar 25 itu 5, jadi sisinya itu 5 cm. Nah, kelilingnya rumusnya itu kan 4 kali sisi, berarti 4 dikali 5 cm sama dengan 20 cm. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sehat-sehat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.